adik-adik, berjumpa lagi bersama Frater Ian Jovi. Tema pelajaran kita hari ini adalah beriman berarti berjuang melawan godaan. Sekali lagi, beriman berarti berjuang melawan godaan. Saya percaya adik-adik semua pasti semangat belajar untuk menjadi anak yang mampu melawan godaan. Apa itu godaan ya? Godaan malas belajar, malas belajar, tidak mau kerjakan PR, tidak kerjakan PR, sering bermain game. Nah, adik-adik pasti sering melakukannya kan? Kalau adik-adik malas belajar, tidak mau kerjakan PR, itu artinya setan sedang menggoda adik-adik sekalian. Frater ada cerita singkat tentang kucing dan elang. Mari kita mendengarkan. Ada seekor kucing yang kerjanya sehari-hari menjual cacing kepada para unggas. Dalam urusan jual beli cacing itu dilakukan dengan sistem tukar-menukar barang. Kucing menyerahkan cacing dan para unggas memberikan sehelai bulung sayapnya. Suatu hari datanglah seekor raja burung elang yang ingin memakan cacing milik kucing itu. Baginya, tidak menjadi soal bahwa setiap hari menyerahkan setangkai bulunya untuk menukar makanan kesukaannya. Ia sangat ketagihan memakan cacing-cacing itu, sehingga ia tidak menyadari bahaya yang akan mengancam dirinya dan tugasnya untuk memimpin para elang. Raja elang tergoda dan dikuasai oleh keinginan untuk memakan cacing yang ditawarkan kucing. Pada suatu hari, ketika ia menyerahkan bulu sayapnya untuk kesekiannya kalinya kepada kucing, tiba-tiba ia menyadari tidak mampu terbang lagi karena bulunya sudah hampir habis. Pada saat itulah kucing menerkam dan memangsanya sampai mati. Demikian kisah tentang kucing dan elang. Raja burung tadi tergoda akan makanan yang ditawarkan kucing, sampai ia lupa akan tugasnya. Bulu-bulunya habis. Bagaimana elang akan terbang lagi untuk menjalankan tugasnya? Maka dari itu, kucing menerkam elang dan memangsa elang sampai ia mati. Cerita ini mirip seperti pengalaman kita. Karena kita sering digoda oleh setan untuk menonton televisi terus-menerus, bermain game, malas belajar, atau malas membantu orang tua juga. Atau mungkin malas berdoa. Apa yang adik-adik lakukan kalau godaan itu datang? Marilah kita belajar dari Yesus. Mari kita dengarkan Injil Lukas bab 4 ayat 1-13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti."
Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian Injil Tuhan. Injil tadi berkisah tentang Yesus menghadapi godaan dari setan. Tetapi ia tegas mengatakan tidak terhadap godaan setan. Kita harus seperti Yesus yang menang terhadap godaan setan dengan rajin berdoa, berbuat kebaikan. Kita pun jangan seperti raja elang yang tergoda dengan tawaran kucing, memakan makanan yang ditawarkan kucing, lalu kucing pun menerkam dia, sehingga elang tidak bisa menjalankan tugasnya dan elang mati dengan sia-sia. Adik-adik yang terkasih, godaan setan dapat kita atasi bila kita mengikuti suara Tuhan. Kita akan selalu bahagia dan bergembira kalau kita mengikuti suara Tuhan. Rajinlah berdoa agar adik-adik makin dekat dengan Tuhan, bisa mendengar suaranya. Ayo belajar dengan semangat, kerjakan PR, supaya adik-adik makin cerdas. Lalu jangan lupa akan nasihat orang tua dan juga nasihat guru adik-adik sekalian, supaya kita tetap bahagia, supaya kita makin memahami cara melawan godaan. Poin-poin yang harus adik-adik ingat adalah Yesus berpuasa selama 40 hari. Yesus mengalami 3 macam godaan. Godaan pertama, mengubah batu menjadi roti. Godaan kedua adalah menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah. Dan godaan yang terakhir adalah menyembah setan. Yesus menang terhadap godaan setan. Maka kita, anak-anak Tuhan, harus melawan godaan dengan mendengarkan perintah Tuhan. Tugas adik-adik dari Frater, tuliskanlah pengalaman adik-adik, bagaimana adik-adik mendapat godaan dan bagaimana cara mengatasi godaan tersebut. Cukup sekian dari Frater, selamat belajar, terima kasih.